perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Ini sangat ada kaitannya dengan Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan. Saya membayangkan seandainya Nasdem tidak mencalonkan Anies Baswedan dan tidak mau lepas dan tidak seperti lepas dari pemerintahan atau dari perintah Jokowi atau kehendak Jokowi, mungkin soal ini tidak akan apa-apain, karena sekali lagi yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan adalah Kejaksaan Agung yang notabene di bawah presiden secara kelembagaan. Artinya mudah bagi presiden, biasanya ya jarang lah, hampir tidak pernah rasanya menteri ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, oleh Jaksa Agung. Itu soal yang aneh, karena menteri-menteri lainnya kenanya kan bukan oleh kekuasaan ini, oleh Kejaksaan Agung, tetapi oleh KPK yang secara teoritis adalah lembaga yang independen. Jadi Edi Prabowo kena oleh KPK, Juliari Batubara kena oleh KPK, Idrus Marham juga begitu. Kemudian oh iya, P3 dulu ada, P3 adalah Roma Hormuzi, jadi kena juga dia. Roma Hormuzi kena oleh KPK, kemudian Nasdem kena oleh, Gerindra, Golkar kena oleh KPK, PKB kena oleh KPK, kemudian P3 Roma Hormuzi juga kena oleh KPK, baru ini kemudian kena oleh Kejaksaan Agung sendiri. Nah ini seperti seperti memang sengaja untuk dicari kelemahannya, dan memang dari awal punya masalah, dan tiba-tiba kemudian ini dieksploitasi. Saya sekali lagi mengatakan, Sobat Era sekalian, korupsi is corruption. Tapi soalnya adalah, yang dipersoalkan adalah kenapa baru dibuka saat ini, sekarang. Seolah-olah ingin melakukan delegitimasi terhadap Partai Nasdem misalnya. Kenapa misalnya kasus lain yang konon sudah ada dan santer tidak ditindaklanjuti, misalnya kasus EKTP yang jelas-jelas disebut misalnya, atau kasus kardus durian misalnya, atau kasus minyak goreng misalnya, atau kasus yang terkait dengan hutan misalnya. Jadi tokoh-tokoh partai lain yang mendukung pemerintahan bukan tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, orang mengatakannya ya, selama Anda patuh kepada pemerintahan, maka Anda akan tidak diutak-atik. Tapi kalau Anda tidak patuh, Anda keluar dari koalisi, maka dosa Anda akan diungkap. Nah ini kan hal yang menurut saya sangat sangat dalam tanda kutip sangat jahat, politisasi seperti ini. Sekali lagi, corruption is corruption, tetapi penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum ya harus jujur. Kalau misalnya ada menteri Nasdem yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi, ya kalau menteri lain yang sudah santer ya juga jangan dibiarkan. Bahkan calon presiden yang sudah santer melakukan tindak pidana korupsi jangan dibiarkan. Jadi itu soalnya ya. Jadi ada kesetaraan, ada equality dalam proses penegakan hukum. Sekali lagi, corruption is okay. Silakan proses, tetapi kemudian prosesnya itu tidak kemudian menyasar kepada bagaimana mendelegitimasi partai tertentu, Nasdem, dan kemudian mendelegitimasi calon dari partai tersebut. Willy dan Nasdem ini kan bagian dari kekuasaan hari ini, ya 10 tahun ini, ya kan. Jadi kalau kemudian ada intervensi kekuasaan dan lain-lain katanya, mungkin tanyakan teman-teman Nasdem begitu. Orang mereka bagian dari itu, mungkin mereka tahu kan. Itu makanya saya cermati konferensi pers Pak Surya Paloh kemarin, kan beliau mengatakan proses hukum seluruh pihak yang terlibat begitu.
Saya tidak tahu apakah maksudnya ada pihak lain di luar Bang Joni ya yang terlibat dalam kasus ini, atau kasus-kasus lain begitu seperti disampaikan oleh Pak Dr. Umam tadi, minyak goreng semua segala macam itu. Tetapi apapun itu begitu, kasus hukum itu kan dibangun di atas bukti dan fakta begitu. Sudah saya katakan tadi, seluruh partai politik di Indonesia ini tidak ada satupun yang dalam anggaran dasarnya itu yang tidak anti korupsi. Semua pro pemberantasan korupsi. Jadi kalau soal korupsi ini kita dorong, nah, siapapun yang perilakunya koruptif begitu, ya, merugikan keuangan negara, ya, baik itu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, segera lakukan penyelidikan, naikkan kalau memang cukup bukti ke penyidikan begitu. Oke, ya. Bang Jansen. Jadi, itu yang penting kalau soal ini. Saya kira kalau soal ini sikap kita sama semuanya. Siap. Itu tidak ada yang berbeda. Petugas partai ya petugas rakyat. Itu satu dulu. Yang kedua, dia mempersoalkan soal bahwa ini pasti penggunaan kekuasaan yang berlebihan menangkap si B. Saya ingin bilang, ya, jujur sajalah Nasdem atau Willy, silakan. Apa kita mau buka-bukaan? Bagaimana jaksa Boleh Bang dikumpulkan? juga. Bagaimana jaksa dikumpulkan di Ancol untuk memenangkan siapa gitu? Bagaimana bupati yang baru menang dari partai X diancam dengan kasus pada waktu dia masih bupati, misalnya di Papua Barat sana? Apa kita mau buka-bukaan kayak begitu? Cobalah lebih dewasa ya, melihat ini sebagai persoalan hukum. Lihat saja dalam kasus PD Perjuangan ketika menghadapi musibah dalam soal bansos misalnya. Apakah kami teriak-teriak itu intervensi kekuasaan? PD Perjuangan partai penguasa loh. Terjadi tuh, kami nggak ribut teriak kayak dia. Silakan dong. Jadi jangan seperti anak kecil, jangan seperti orang yang tidak punya nalar lalu tuduh sana sini. Yang kita harus lakukan seperti kata Jansen tadi, silakan pembuktian secara hukum. Baik. Mari kita lihat benar enggak, Baik. fakta datanya menunjang tidak, jangan langsung main tuduh. Karena tadi seperti saya sampaikan, proses ini sudah lama. Ya. Jauh sebelum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Baik. Tangkap juga dong yang lain, ya. Permasalahkan juga yang lain yang kasat mata. Ya tadi saya katakan EKTP ada, soal hutan ada, soal minyak goreng ada, soal kardus durian ada, you name it. Tinggal buka-bukaan saja. Itu soalnya ya. Jadi saya tidak pernah ingin membela mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, tetapi corruption is corruption. Jangan kemudian dipolitisasi dan harus berlaku juga kepada mereka-mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan sebelumnya isu itu sudah ada, tapi tetap beredar di pemerintahan dan menjadi penyokong utama pemerintahan hari ini, serta penyokong utama mereka-mereka yang dianggap menjadi penerus atau dijagokan oleh pemerintahan hari ini.